ia kuipahang ya gagai nadena ya tepper. Itulah sebab. Yang kedua, sebelum saya masuk, memang tu Pak dua taluita anak ta aja tateng ilo masih di komaruk aja tateng. Pak guru. Awidu auladakum. Pak kode nama biasa anak eta masih namo musuroi matu tu. Sila dan suroi. Maku memang tu ko anak. Ya ko anak merejing isuro pada tamato makaleleng irita ko anak pada tamato. Tapi liwat pakaleleng irita ko tamato wa pada di mana mau tupau. Ya ko anak pada tamato makaleleng irita. Tapi liwat pakaleleng ko tamato wa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala ta'ala innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada alasan bagi setiap orang yang beriman untuk mengeluh dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hadapan kita hanya ada dua jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira. Kapan kita tidak bersyukur, berarti kita kufur. Orang yang tidak bersyukur, pasti orang itu kufur. Apalagi jika kita ingin sejenak saja merenungkan nikmat Allah. Sekarang kita masih hidup pada tutu mana mopah. Pak cibeneng ede nana tutu denikmai hidup, berarti Allah masih memberikan peluang kita untuk menambah pundi amal. Hidup berarti Allah masih membukakan pintu taubat untuk kita. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat sehat. Pak bekasiaga kinange te meseso. Angkai katalu te meseso. Kapa te meseso. Nawaja tahu mak da 7 juta hanya untuk keluarkan air kencing.
Demi tunai nawanaway makero. Biasang iwarampara papak penyamang. Kencing itu adalah nikmat. Buang air besar itu adalah nikmat. Betapa banyak orang yang tahu ada acara malam ini tapi tidak sempat hadir. Alhamdulillah saya hadir. Itu nikmat, Pak. Deto tasi salah Bapak Ibu. Nyama patasak dito ko siya maama kilalang po. Deto tasi salah-salah tamatota. Masusak itu ko si salah kita. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan semua. Deto tasi salah balibolata. Pokoknya semua yang tampak di hadapan mata itu adalah nikmat Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus untuk menjadi teladan. Siapapun yang menginginkan ketenangan hidup, ikutilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, adio kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membawakan acara maulid di satu daerah penghasil telur di Sidrap. Laporan panitia angka 200 bata pisang yang berdiri di dalam masjid. 200 toloka. Kami nacet dari sana 50 talo. Siaga talo ya man. Sementara yang hadir tidak lebih banyak daripada tiang pisang. Dia nak 200 tahu hadir, nak 200 toloka. Waktu itu Bapak Ibu sekalian dalam hati saya mengatakan, amangnya kampung mati. Dia nama rocak tahu. Megangi batampura na toloka. Megangi batampura na pamauli. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian betul. Namopek kwegan nagaga kong kataungoa. Di na ganun. Padahal gara-gara angwangam itu tawe na masupo leri pamasena po ngalakal. Jadi kong kagaga pada yareng itawa lewe ng riki ngoa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, Adam diusir dari surga hanya nasaba angwangam. 5 menit saya berbicara seperti ini, mati lampu. Tappa mati lampu maniha. Ya to mati lampu, tappa pada kong kabarak pulih. Barak giro. Memu. Ternyata makaru berubangan iba tampura. Tidak ada yang tersisa. Ukap di panitia sedape kumakada kanoka kan akada jamutan ustaz biasana deto namitta. Hanya beberapa menit tapatu lampu. Dena gaga batampura tatto. Inikah umat Muhammad yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Maka dari itu Nabi ta'agaga kami nawah kita urariumakku nasa nga na poji na balle-balle mak pale. De na poji ka tau makir. Palayolo ingwana.
200 batang pisang semua Bapak Ibu sekalian ruk bamanang. Care papagama sigi. Dene yung 5 kaleja. Kaya ganito lo si tanga masae. Makanya masigi. Seandainya maulid seperti itu, saya pun ingin mengatakan hentikan. Ini bukan lagi bid'ah, tapi ini adalah kemungkaran. Seharusnya kita datang untuk mempertontonkan diri bahwa saya adalah pengikut Nabi yang sesungguhnya. Mak gonde talo mana ni tawe. Engkau ni 20 tahu apa dah tokang. Mak dek mana ni tak? Tentu bukan seperti itu yang kita inginkan. Kita mengadakan acara seperti ini jangan hanya seremonial, tapi kita menjadikan sebagai media untuk memahami agama ini. Sebab ada 3 tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu yang pertama, ya kumelo ni maring kalinga, kipak disangan itu. Tingkatan ilmu yang kedua, pahami apa yang sudah didengar. Ini derajatnya sudah sangat tinggi. Ya koy rupure teng kalinga tapakanjaki pahatta matandre ni rota. Tapi tingkatan tertinggi daripada ilmu, kalau ilmu itu sudah membawa kita kepada yakin, meyakini. Ya terio loh Pak. Ya kong katau degaga anak na ipu bawa mi perbanyak baca istighfar, menrodarak. Ya maka aku ada nana tu mata tepat. Orang dulu itu Bapak Ibu sekalian, ya kumelo ki na welai, tumatana-tana na jaga pape jajan hidup pasilena perbanyak istighfar. Ya teriolo bapak-bapak dan ibu sekalian, kololongan susah, napakanjaki mitudana, la haula wala quwata illa billah, selesai. Kenapa? Karena mereka yakin. Ya kuipahang ya gagay na din ya teper. Itulah sebab. Yang kedua, sebelum saya masuk, memang tu Pak dua taluita anak ta aja tateng ilo masih di komaruk aja tateng. Pak guru. Awidu auladakum. Pak kode nama biasa anak eta masih namo musuroi matu tu. Sila dan osuroi. Makume matu ko anak. Ya ko anak merejing isuro pada tamato makaleleng irita. Ko anak pada tamato. Tapi liwat pakaleleng irita ko tamato wa. Pada di mana motu pau. Ya ko anak pada tamato makaleleng irita. Tapi liwat pakaleleng na ko tamato wa. Bapak Ibu sekalian, melalui uraian ini memang pisangiki kita ini siapa sebenarnya? Pada niga yaitu ini. Sehingga Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa. Ni gay di. Kaya semoga Tuhan itu. Saya baru tahu Bapak Ibu sekalian betapa kita sangat mulia di mata Allah ketika beberapa bulan lalu saya sempat ke Hong Kong. Dari Hong Kong ke China. Saya dari China kemudian ke Macau. Di Macau, orang di sana hidup dengan judi.
Ia panama kanja akatutungan na tekoro na rikomacay boto. Karena memang depisah negara kecil ini adalah judi. Okoro syukurlah da karipong Allah Ta'ala. Allah takdirkan, bukan kuasa dan keinginan saya dilahirkan di Sulawesi Selatan. Nala decing napakitotori apong Allah Ta'ala. Terlebih-lebih lagi Bapak Ibu sekalian di Cina ada yang katumita masih. Di Asia mi otoi mas sempajang. Di mana-mana Bapak Ibu sekalian kita mesti hati-hati makan. Tali ratalo miwan ria si bawa ralami. Semangkana mi andre makanya hati-hati angka bawina tuh. Setiap waktu salat mengeribi tudah-tudah kak masuk mutau ti lalu-lalu. Nadampi mengeribi lah digaga tau mas sempajang. Tiba-tiba kemana hatau mak pakai arak lalu masongko. Naitaku nak doa toka uka dotui. Betapa enaknya bertemu saudara kita di tengah-tengah muslim minoritas. Soli pa angka na sading, de na to si serok. Siya nga sunaya jo ka bapak-bapak dan ibu sekalian, de nang katurun tu sa tao masempajang. Di situ baru saya mengetahui bahwa betapa Allah telah memberikan karunia yang sangat besar. Dan yang kedua, aja capa-capa ya sengya sila surat Bapak Ibu sekalian. Kalau ki oko negara mapakir sila daki runtu tau purai mah kada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah katakan wala tahinu. Maka sebagai pengikut umat Nabi Muhammad jangan pernah merasa hina. Jangan pernah merasa kecil, berbanggalah dengan Islam. Aja ta masiri, mapitangi dan titasta kalau ki jokka. Lah na perikantong isongko na. Jangan kau hinakan dirimu. Islam tidak membuatmu hina. Wala tahzanu. Sabayi di pae. Tasik giha makwaki Bapak Ibu sekalian. Macin namana teriolo pada ini. Nade panajaji Nabi Muhammad. Macin namana mancaji umat Nabi Muhammad. Nade apa panajaji Nabi Muhammad. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila, hanya satu nabi yang secara terang-terangan Allah katakan, saya menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihku. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, sang kekasih meminta kepada kekasihnya, tentu permintaan yang sangat istimewa, bukan permintaan biasa. Kekasih Allah Nabi Ibrahim minta kepada yang maha pengasih. Tentu aganilau adalah hal yang sangat istimewa. Aganilau, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Milau doang yolona kabe sebaik-baik doa. Ya Allah, utus dari golongan mereka sendiri di tempat ini seorang rasul. Apa dia patuga Nabi watyukor Pak? Yaitu Nabi rata-rata dari Bani Israel. Nabi Muhammad miara. Ya leleng itu Bapak Ibu sekalian, rata-rata dari Bani Israel. Maka Nabi Ibrahim minta doa terindah, ya Allah utus di tempat ini di antara mereka
dari etnis mereka seorang nabi dan rasul. Angka gaga perlu tagaris bawahi Pak. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala namala da tau ipuji tapai wirik garo langsung. Ternyata jarak antara permintaan dan jawaban 2300 tahun. Ini kutumilau doang. Tak patumilo silaluna. Tapi tahu malah ada ena puji puang Allah Ta'ala. 2.700 tahun. Purana milau doang napai itarima di puang Allah Ta'ala. Artinya, ya kong kagaga malah ada tilau nade penariki puang Allah Ta'ala. Yakin Allah menunda untuk memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Kagak tilau tadi entah penerik kipu. Oh, napata aja kipu Allah Taala. Makanja empananya pura tilau melo nalik. Buktinya Bapak Ibu sekalian, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa alaihissalam. Sisap butang purana milau doa najaji Nabi Musa, natania Nabi Musa nilau Nabi Ibrahim. Palawangan na Nabi Musa si bawa Nabi Isa 700 tahun tanya Nabi Isa karena bukan golongan dan etnis mereka. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam 600 tahun. Total jarak antara doa dengan jawaban 2300 tahun. Ma'asyiral muslimin, ternyata purana milau doa Nabi Ibrahim, semua orang menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad. Angka gerik matu toyasa Nabi Muhammad, tanah pudu mana? Kita umatnya Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa seorang nabi dengan kitab Tauratnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bapak Ibu sekalian kaumnya, Nabi Musa karena salai kaumna napangi pada rohanina ya sangi Harun, maka dah Harun ya jampangi umatnya. Mereka lau sirun tu puang Allah Ta'ala. Patapula so nari palalangan na lau lisu. Ternyata lisunna Nabi Musa. Cai paga Nabi Musa mitai umatna kembali mereka menyembah sapi. Onro caina Nabi Musa mitai tawe sompa sapi nak demperat Tauratna. Wa alqal alwah, dia lemparkan Tauratnya Bapak Ibu sekalian. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Bahkan nale ulukna Nabi Harun nagatang ilok ilona na beso-beso on rocaina. Pajamani macai nalele pulung ipe mangero Taurat e purena bampung. Tako nalaman ya silampa dia ambil satu lembar Taurat itu. Napa nabaca nakada ya Rabbi inni la ajidu fil alwahi ummatan hiya khaira ummatin akhiruhum khurujan wa awaluhum dukhulun jannah. Puang angka tahu uruntu ilalan na Taurat ya ro baca maka deng kamatu tahu pole alena pacapur ngang kapole. Na alena yolomana ngita masuruga na yatawi marioloy ang kapul. Liga tayo Pak. Ini iya Pak. Kita yang ditemukan di dalam Taurat ini. Saya temukan di dalam Taurat. Saya menemukan umat hiya khaira ummatin. Sebaik-baik umat.
dia adalah umat terakhir, tapi capu pita masuruga napai mak dioma nama tu umat lain. Sekali lagi, ini tiro nasab. Kita ditemukan di Taurat masuk surga sebelum mereka. Milau doang Nabi Musa, Allahumma ja'alhum ummati, ya Allah, jadikan ini adalah umatku. Maka dari itu Allah Ta'ala, tilka ummatu Ahmad. Yang kau temukan itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi tiseng yang apa? Kita harus bangga dengan identitas keislaman kita. Aja tak dia. Ngapa tu tahu masiri masongko. Nape men reju panda masiri ni masongko. Parikanto songko. Kita malu dengan Islam. Maka dari Nabi Musa, inilah ajidu fil alwahi ummatan hiya khaira ummatin. Saya menemukan di dalam kitab Taurat ini ada satu umat napeje mapikiri me mapidece yoki me menyapalana. Ya kona jamatonga ngima lebih ke 10. Ya ko mapikiri makalalea na deto na jame dene yoki. Egan nagatali na pau Nabi Ibrahim. Egan naganapau maaf Nabi Musa alaihissalam sebaik-baik umat. Ternyata talimah kadai puang Allah Ta'ala tilka ummatu Ahmad. Semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena maka dari Pak Nabi Ibrahim dengarkan baik-baik. Agar napau Nabi Ibrahim, Allahumma ja'alni ummat Ahmad. Ya Allah, kalau begitu, saya lebih baik engkau takdirkan menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Pak melo pade. Nilawi maka de cebene ngewat ding puang. Jadikan saya, takdirkan saya menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata boleh sompa ega paga Napoleon. Masa buunta Napoleon. Ega paga Napoleon. Asli darat. Napali sullah yolo na pameluta Sayyidina Umar syukur kak meraja ripuang Allah Ta'ala. Nalomang kak dalik nah. Maka dari Umar dalik memang saya tu tapi angka dalik aja lalu mau lupa syukuruki. Kul bi fadlillah. Kalau kalian sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, ya roh agama la data syukuruki ko umat Nabi Muhammad. Wa bi rahmatihi. As-Sa'di mengatakan wa bi rahmatihi, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Ya malak data syukuru kina rekomaca ni mangaji. Umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Apalagi na rekomaca ni mangaji, makanja dibaca na bayaneta, makanja to ni baca na nata. Kamu harus bergembira dari semua itu. Na sebab ia tu agagay duai. Masoli yang kak na nayi sininna isak na lino lololisa. Lino lololisa. Khairu mimma yajmaun. So kita langga-langga tapi digaga mah ketak baca Quran. Oh, agur ku sini. Kul bi fadlillah, katakan Muhammad, atas karunia Allah wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Ya nai di Pak Batoy di napa aja syukuruki umat Nabi Muhammad. Kita sangat dekat dan mencintai Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Sufyan bin Abdullah
Kanang ala siolo nabita sipak dua. Maka dia Muhammad ya Rasulullah coba gare itai umat tai cidi. Ati tai kagare. Ma akhwafu ma takhafu alayya ya Rasulullah. Tatap diri saya ya Rasulullah. Anggota badanku yang mana yang paling engkau takutkan pada diri saya? Ini gare pata nawana-wana agata kami natak kita orang. Kupole matu macilaka-cilaka atau kahira kira-kira agata nasabari. Ma akhwafu ma takhafu alayya ya Rasulullah. Agaku kami natak kita orang. Mataku gahar tak kita orang. Da cilik ku gaharo. Aje ku gaharo, lima ku gaharo. Kira-kira kau tu macilaka riahera agata cilaka iki. Kira-kira matata gaharo agata. Agana pau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaik. Agaga kami nawa kita urari palawangan na umatku. Na pasu ilila na nabita na panakatan ni capak na nakadahaga. Ya kami nawa kita orang riale mu muasang yale mu mupoji Nabi Muhammad. Kamu mengucapkan saya beriman, kamu mengucapkan saya cinta Nabi Muhammad, akan tetapi ternyata itu tidak benar. Masa ngalimu memuji Nabi Muhammad. Kamu mengatakan bahwa diri saya beriman, tapi kamu tidak istiqamah dalam keimananmu. Itu yang paling saya takutkan. Ya Pak, kami nang bahaya kota kali itu. Pedek megai tapau. Pedek megai pakutanata. Iya anak kami nang mega upau saja aku ilala masih kipai. Saya harus berhati-hati dan bersiap untuk mempertanggungjawabkan setiap kata patah. Setiap patah kata yang saya ucapkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para ulama salaf mengatakan, jika memungkinkan janganlah engkau menjadi pembicara yang banyak. Niga kami mega masuk bicarana bapak-bapak dan ibu sekalian. Nasabah maka itu Nabi Muhammad SAW waktu natalai Uqbah bin Amir. Maka dari Uqbah bin Amir man najah ya Rasulullah agau piga usalama. Maka dah Nabi kuffa alaika lisanak, kendalikan bicaramu. Salama aku tunareko mujagai witimum. Yang kedua, wabaki ala khati'atik. Ya kumeko salama. Jamu namu pikiri ki aja je mulai sahara jahan tahu. Pak kung katau tali jahan minta nasapa orang itu pasti lebih banyak. Ini teorinya. Ya nang katau magala curi te jahan te pasti mega pijana itu tahu itu. Dan yang ketiga, waliasa kabaituk. Aja je murusuk mana ngurusannya tahu. Ya pemakokong ke media sosial, lagi semana ngurusannya tahu. Apalagi kung kana makada OTW. Kinren lo yanu, aganan reyanu, baju agana pakaianu, niga nasi bawayanu. Ya kumeki salama. Urusata mojo lo tapakat. Lau niga mengaji anak ta, pura niga masam pajang. Engkan nagaisa na loboy, macawe angka bapak na pula. Pedi mega urusan na tayo tapakat ta, pasti mega to urusata ku boleh dia na jadi. Jika kalian ingin selamat kata Rasulullah, kendalikan lisanmu. Aga kami nama kanja na pauti mutai.
Kalimat yang paling bagus untuk kita selalu keluarkan adalah wahyu, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Pai timba tu matu ya sewe siaga kalimat anak sisak buna pau. Siaga perbandingan nah. Kalimat yang berpahala, kalimat yang tidak mendatangkan pahala, engkau tahu Pak. Asirap puluh persing sini na pawilalan na siya soe amala mana mamas. Dalam beragama Pak kita begitu. Seakan Nabi tafal yakul khairan aw liyasmut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema meneladani akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih disipana Nabi ta memuari mancaji bokong lauri di mana termasuk saya pribadi. Kenapa? Karena sifat ini Bapak Ibu sekalian dinepita. Sifat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian bersembunyi dalam-dalam di dalam hati. Dan ini ternyata penghalang. Sebanyak apapun kebaikan, ya kung kaniyalah saya ilalan nanti taburaki masija. Taburewi sijalit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuiritehe jasa-jasa nama ngidi Pak nenek to pariolo rumai. Tapi nak kada Nabi tasasan innallaha auha ilayya an tawada'u. Allah mewahyukan kepadaku supaya jangan ada di hati kalian sombong dan tetaplah rendah hati. Rendah hati. Orang yang paling Allah cintai di antara kita ini Bapak Ibu sekalian, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah mereka yang berjalan di bumi ini dengan hati yang rendah. Aja serendah hati. Saya serendah hati. Ya sang rendah hati ada mutamyizin nafs. Coba lihat definisinya ini Pak. Sangat berat sekali. Seseorang baru dikatakan rendah hati kalau dia tidak melihat dirinya punya kelas dan punya level. Ya kota sang yaletang ke kelas Pak. Makanja ka nalanu iya na tunay ya soros-sorong masu. Iblis ketika dia menganggap dirinya lebih baik dari Adam, masak butaun ni masom paripuang Allah Ta'ala, isuro suju oko Adam, nasilalo namanya wa Adam alaihissalam. Ada mutamyiz nafs. Definisi kedua, ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan rendah hati adalah khafdul janahi lil khalqi wa muamalatuhum muamalatan layyinatan thayyibatan, bergaul kepada semua orang. Jadi ko pergaulata tau baktoy mi bawati wasipoji ai angkala asap ko atitat. Ya nabi tan pada mana ta. Wa muamalatuhum mula'amalatan layyinatan thayyibatan. Kalau senyum ini hanya untuk orang kaya, tapi kita tidak mau senyum kepada orang miskin, hati-hati. Berikan senyum yang indah ini kepada yang kaya. Dan berikan pula kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga, keluarga-keluarga kita yang miskin. Malah ada mapakalap binariko tau batwa
Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Wahai bapak-bapak dan ibu sekalian, para penghuni surga, wahai semuanya yang ingin masuk surga, kotoran pertama yang tidak boleh ada di dalam hati surga, penghuni surga adalah sombong. Betapa bersihnya orang-orang yang ada di dalam surga. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun hanya sebesar satu butir debu. Jadi sombong walaupun hanya sebesar satu debu, itu sudah cukup menjadi penghalang seseorang masuk surga. Hati-hati kipai sifat. Pak komeki misang itu aleta apa saya tidak ada kesombongan di dalam hati saya. Nah, Pak Guru Ki Pamulut Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa salasun hunna ra'sut tawadu. Talu agagat tapake matimbang kumelo ki misang ini galeta. Merosid di ayabda abis salami ala malaqihi. Ya ko ya pa namanya matasak di kota weme waki ada napa te wada kay dewe wada yanu bela saba deto na terika. Loka buting isiruntu kade na teterika tau sombong. Mewa mogi ada. Nah kadai dewa teteki ya pada deto na tekika. Pada moki itu. Biasakan menyapa. Pak biasa le Pak Yoko kata isiruntu tapi dia maka ada assalamualaikum. Madi mata teki deto na terika jadi deto teki. Sombong hanya sebesar satu debu bisa menjadi penghalang. Nomor 2, ayarda biddauni fi syarfil majlis. Ya koi apa namanya matasak dingaleta koi patudan riologi. Kong kacara. Ada sombong di dalam hati. Kesombongan seperti itu bisa menjadi penghalang. Ya kau ya patasadin namanya matasadin yarda biddauni fi syarfil majlis. Titere menyemamana te itu dah. Ye, maku mana mungkin karo Bapak Ibu sekalian. Ketika ada pertemuan besar-besaran, tiba-tiba kita tidak dapat tempat yang baik di depan. Nah patudamun kita weta presesi jaleta ya ko manyamang kita sa dingaleta. Deni tu kaya tu sipai lalang. Tapi na reko tu mano ko noko tu labo ting na dena jampang puna na boting ai di sumano ko noko. Ai sinco na. Dena antara kalau tu dena bukur nga aga-aga. Dena jampa-jampai ka. Hati-hati. Dan yang ketiga, indikasinya seseorang yang tidak sombong Bapak Ibu sekalian, yukrahur riyah wasum'ah. Yang ada di dalam benaknya hanya selalu ingin melakukan kebaikan, dan kebaikan. Tanpa harus menunggu pujian bapak-bapak dan ibu sekalian dan sanjungan. Ya kuya namanya matasak di kupura kimah pideceng. Na rampe-rampe deceng itawe. Hari gini rampe-rampe jaki itawe. Saya cuma mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, ada beberapa ungkapan-ungkapan indah para ulama salaf tentang rendah hati. Ya. Kapasanna maka ada dua hal yang tidak menyebabkan nikmat itu tidak ternikmati. Ada dua hal yang menyebabkan nikmat tidak ternikmati. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat ngaleki motoro, tapi magi dia namanya masa dia pun air motoro.
Allah sudah memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian kendaraan, memberikan nikmat-nikmat yang lain. Ternyata kenapa nikmat kita tidak bisa menikmati Bapak Ibu sekalian? Ternyata penyebabnya dua. Ma'an'amallahu ala 'abdin min nikmatin fasyakaraha iyahu. Tidaklah Allah memberikan kepada hambanya nikmat, jadi komeki manya menyemang ya gagata tasukuruki. Yang kedua, nikmat akan ternikmati kalau nikmat itu menyebabkan kita semakin rendah hati. Karena hati-hati Bapak Ibu sekalian, kagama tak punai di na punai tahu. Aga-aga tak punai merajin na punai tahu. Itu bisa menjadi penghalang Bapak Ibu sekalian. Nomor sidi matandre Pak di sangat tanah tahu. Ternyata ini adalah penyebab utama seseorang bisa menjadi sombong karena ilmunya. Dan ilmu apa yang dimaksud adalah ilmu agama. Matandre Pak di sangat agama tanah tahu. Kita merasa diri paling mulia Bapak Ibu sekalian, beribadah sesuai dengan apa yang kalian lihat pada diri saya. Menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Padahal ko agama tu Pak, ternyata Pak disengang ngejolok tataro matandri. Tapi agak paling akhlak pengederang ampe kedo sipak-sipak. Malah ko tume mak guru Pak disengang agama, guru ki jolo ada 40 tahun. Apa makalah lihat tu irita, na rekong katau matandre sekolahna na kurang ada na. Tapi namode na siaga, Pak disengan na rekong kay ada Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yang paling mulia dan paling utama di dalam agama ini adalah akhlak. Satu. Ini yang bisa menyebabkan seseorang sombong karena ilmu. Yang kedua, yang bisa menyebabkan seseorang sombong Bapak Ibu sekalian justru karena ibadah. Di na tu puasa Senin Kamis na bahkan puasa Daud, mapasya Allah, batena mapuasa sede ko baje dan seterusnya begitu terus. Sampai beri jama desi senanang kenal Allah, tapi hati-hati. Jangan sampai itu melahirkan kesombongan. Dan yang ketiga, yang menyebabkan seseorang bisa menjadi sombong Bapak Ibu sekalian, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Katakanlah diberikan jabatan tinggi. Maka dari Bapak Ibu sekalian, Ibnu Sammak, la tawadu'uka ala syarafika asyrafulaka min syarafik. Termasuk aleku pengajari pada di mana ngketu dan rioloe di mana tu pe mengipai. Kemuliaanmu, ya. Kata Ibnu Sammak, Bapak Ibu, la tawadu'uka, rendah hatimu atas kemuliaan yang kau miliki jauh lebih baik daripada kemuliaan itu. Aga batuangan na, we matandro rona. Tapi dia tetap tawadu. Betapa orang ini sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mega mema sawaramparana tapi sangat tawadu. Ipojiti ripu ngala taala ipojiti pada nari pancan. Tahu engkau rona tapi we si gampang luki nyamak pasak dia wasiba. Ipojiti ripu ngala taala itu tak. La tawadu'uka, tawadu'mu ala syarafika, atas kemuliaan yang kau miliki. Jauh lebih baik tawadukmu itu dari kemuliaan itu. Jadi apa perlu dijaga ya, Bapak Ibu sekalian, dosa pertama di atas langit adalah dosa kesombongan. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berhati-hati. Jangan tipu diri dengan
mencari kemuliaan dengan meninggikan diri. Tapi carilah kemuliaan diri dengan menundukkan diri, dengan merendahkan diri. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Siapapun yang merendahkan dirinya karena Allah, justru Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Jadi jangan tertipu dengan ketinggian. Semakin kita bersyukur atas nikmat Allah dan semakin kita rendah hati, maka nikmat-nikmat ini, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi sebab kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, merajitu yakin rulaina bitta liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ia mitulle makin rulaina di Muhammad nareku makan jami peringarat dari akhirat. Yang kedua, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah bukti, adalah bekal kita terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir macawe mato do taipa terjagai dilata. Capu gai apala ana berjamata. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang hingga menceritakan aibnya. La tansawul fadla bainakum. Tallu tau melo itu do kanjakna na pada tapau. Sabaya ko jana tung kamana jana. Telepon Allah Ta'ala la tansawul fadla bainakum. Aja na jana teta sapa. Tasapa mana ngi kanjakna tapawi kanjakna. Supaya kita sama-sama mencintai ketiga orang terbaik yang ada di Pindrang ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan benci salah satu di antara mereka, Bapak Ibu sekalian, hanya karena memperjuangkan hawa nafsu. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.